Shalom Church, selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Pendeta George Gunadi. Sebelum memulai ibadah, mari siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka.
Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Senang sekali kita bisa sama-sama kumpul dalam rumah Tuhan Saudara di hari Minggu pagi ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Saya teringat kepada sebuah ayat di Efesus, Saudara berkata bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga
tempatnya jauh lebih tinggi dari apapun juga saudara. Amin. Dia telah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengatasi semua nama, mengatasi semua hal saudara. Kalau kita datang dengan permasalahan, dengan tantangan, dengan sakit penyakit, ketahuilah pagi hari ini nama Yesus di atas semua itu saudara. Amin. Nama dia sungguh-sungguh di atas semua penyakit kita, di atas semua kekhawatiran kita. Karena itu sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri saudara. Kita mau mendeklarasikan nama Tuhan. Kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Hosanna in the highest Lord. Semakin kami mendeklarasikan Engkau di tempat yang tertinggi Tuhan, semakin kami dibawa naik bersama dengan Tuhan untuk memerintah. Semakin kami merasakan kuasa Tuhan turun tercurah ketika kami mengangkat tinggi, lift up your name Lord, above everything Lord, above everything Lord Jesus, you are above everything Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Kita nyanyikan lagu ini, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Katakan Hosanna. Dengan segenap hati kami berkata Hosanna in the highest. So let our King be lifted up. Kami tinggikan Hosanna. Mari saudara, tinggikan namanya. Di atas kekhawatiran kita ada nama Yesus. Come on, sing Hosanna, oh in the highest. Let our King. Pagi ini Tuhan, Engkau ditinggikan lebih dari segalanya. Hosanna. Sambil angkat tangan kita berkata Hosanna,
buat Tuhan Yesus. Kita mau terus memuji-muji nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan, pujian kami tidak dapat terhentikan. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan saudara. Biar hati kita meluap dengan sukacita saudara, meluap dengan iman untuk memuji-muji Allah kita yang besar. Come on. Oh. Yeah. Today Lord, this morning we want to declare our faith to you Jesus. We want to sing it together. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Kami berlari Tuhan kepada sinar. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you. Sama-sama kita boleh angkat tangan kita saudara. We praise you now. Kita bisa lompat, sama-sama kita lompat memuji nama Tuhan. Come on, let it shout. Oh, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising you. Nothing, Lord. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising you. Semua sorakan. We praise you now. Hallelujah. Kita nyanyi lagi dari awal ya saudara. Dengan iman, dengan mantap, dengan sukacita. Let's praise God, come on. I will sing of your love for me. In my life you're my everything, Jesus. My chains are broken, my eyes are open. Segalanya. You're my freedom. Oh, you have called me out from the dark. Amen. Now I'm running into your love. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you. We praise you now. Oh, we praise you now. Come on, sama-sama kita nyanyikan. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praise, dari memuji-muji namamu Tuhan. From praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising you. Oh, we praise you now. Hey. Saudara percaya bahwa gak ada penyakit yang dapat menghentikan kita dari memuji Tuhan. Amin saudara. Gak ada kesulitan yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara percaya, come on let's sing it together. I'll praise you forever. Sambil angkat tangan berkata, I praise you forever. I praise you forever. Selamanya Tuhan. Everything in me, praise the name of Jesus. In my heart, Lord, I praise you forever. I praise you forever. With our hands lifted up, in everything in me, praise the name. Come on, sing it one more time. I praise you, Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. There is nothing, Lord. Nothing's gonna stop us now.
pujian kita mendatangkan kuasa bagi setiap kita di tempat ini, saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai. Haleluya. Kami percaya ada kuasa yang tercurah saat kami memuji-Mu, Tuhan. Hey. Haleluya. Mari dengan iman, saudara, kita sembah Dia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan setiap musuh kami. Haleluya. Di bawah kakiku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya. Aku mau diberi kuasa, Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Kami tidak takut, Tuhan, karena Kau telah menyelesaikannya bagi kami. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan kepada kiri kananmu, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sekali lagi, saudara, bila Allah ada bersama kami, siapa jadi? Kalau saudara percaya, angkat tangan dan kita berkata, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami melihat kekuatan-Mu, Tuhan, lebih dari segalanya. Kuasa-Mu yang besar sedang Kau berikan bagi anak-anak-Mu yang bernyanyi dengan iman, ya Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita, saudara. Sing it out. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Haleluya. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Oh, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Kau mau nyanyikan sekali lagi, saudara, dengan iman berkata, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau di atas segalanya, Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai, haleluya. Oh, we give you all the praise and all the honor, Lord, to you forever and ever. Shadarabarabaya, shadakararara. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ada kekuatan yang Tuhan beri saat kita menyembah dengan iman, dengan segenap hati kita, saudara. I promise you, something great will happen in the spiritual realm. Amin. Tuhan Yesus baik dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kau
Bapa yang baik buat setiap kami. Kau Bapa yang begitu sayang sama kami anak-anak-Mu. Hati kami mau terbuka sama Tuhan pagi hari ini. Telinga kami mau buka lebar-lebar untuk mendengar suara Tuhan. Bicara sama kami Tuhan. Dari awal ibadah ini berlangsung, pertengahan bahkan sampai akhirnya Tuhan. Kau nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Kami mau belajar tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau firman-Mu tinggal di dalam setiap kami. Ini setiap kami yang datang dengan hati yang bersyukur kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari setiap kita yang mengasihi Dia melebihi dari apapun. Jadikan pujian ini sebagai doa-Mu. Mari sama-sama saudara katakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu agar rusa itu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Mari saudara sendiri katakan. Bersyukur, bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Nyatakan doamu di hadapan Tuhan saat ini.
apapun yang terjadi dalam hidupku ya Tuhan, aku mau tetap selalu bersyukur di hadapan-Mu. Sebab aku tahu Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu. Katakan sebagai Bapa yang baik, Dia tak pernah melupakan kita. Namanya Yesus, Bapa yang sangat baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ini nyanyian syukur kami. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan hidup air-Mu bagai rusa itu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari bagimu dan aku bersuka, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa itu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Mari kita sembah Dia saudaraku. Mari kita nikmati kehadiran-Nya di tengah-tengah kita. Dia Bapa yang akan selalu ada bersama kita saudara. Dia memegang kita, bahkan memeluk kita sebagai anak-anak kesayangannya. Kasih-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Oh, Shalom, Kau yang ku cintai dalam aku akan terus menari dan bersuka di atas masalah persoalanku. Sebab aku tahu Tuhan yang hidup selalu bersamaku. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah lupakanku. Aku kan terus memuji nama-Mu. Kami sembahkan, kami Mari bersama-sama saudara. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu.
Kau sangat ku cinta. Yesus ku cinta selamanya, seumur hidupku ku kan terus mengiringmu Yesus. Kau yang mengasihi, diangkat suaramu, sembah Dia. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Angkat wajahmu, angkat suaramu. Mari kita tinggikan Dia, sembah Dia. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang baik. Tangannya selalu terbuka buat saudara dan juga saya. Sembah Dia, angkat suara pujian bagi Bapa. Nyanyian cinta kami bawa di hadapan-Mu. Nyanyian syukur kami bawa di hadapan-Mu. Nyanyian kasih kami bawa kepadamu Yesus.
kekudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Yes, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku, lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, mari sekali lagi saudara, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Mengucap syukur hari ini buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami yang ada di tempat ini. Kalau sampai hari ini kami masih bisa hidup, semuanya karena anugerah semata dari Tuhan Yesus. Kalau kami masih bisa hidup juga, Tuhan pasti punya maksud supaya kami bisa lebih mengenal Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, supaya nilai-nilai kekristenan kami tidak menjadi satu kesia-siaan. Kami bisa mengerti apa maunya Tuhan. Sementara ini kami cuma mau Tuhan mengerti apa maunya kami. Hari ini biar kami bisa duduk diam, Roh Kudus ambil alih sepenuhnya ibadah ini, tempat ini, biar penuh kemuliaan Tuhan. Biar hadirat Tuhan hadir melawat menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Ada sesuatu yang ditambahkan pada kami semua. Hamba-Mu juga berdoa biar pengurapan dari Tuhan juga turun atas hamba-Mu, biar bisa jadi saluran berkat, biar setiap jemaat-Mu ini juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yuk silakan duduk, tepuk tangan, silakan duduk. Baik saudara, beberapa hari yang lalu pemilu sudah selesai. Saya juga percaya setiap saudara juga udah menjalankan hak saudara, memilih paslonnya. Tentunya ada yang menang, ada yang kalah. Menang dan kalah dalam pertarungan hal yang biasa. Berbicara pemilu menuju Indonesia emas. Artinya kan Indonesia menjadi satu negara yang berhasil, negara yang sukses. Artinya nggak boleh tertinggal. Harus negara maju. Bahkan kalau perlu selangkah lebih maju. Tapi kan itu mesti dilihat karakter dari rakyatnya, dari negaranya. Tapi saya lihat Indonesia sih sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kalau pemilihan umum di Afrika, katanya hari ini pencoblosan, sebulan kemudian sudah tahu siapa pemenangnya. Amerika lebih canggih lagi. Hari ini pencoblosan, hari yang sama sudah tahu siapa pemenangnya. Indonesia lebih canggih. Belum pencoblosan, pemenangnya udah tahu. Itu loh saudara. Berarti kita itu selangkah lebih maju saudara. Ya, untuk menjadi negara maju juga rakyatnya harus kuat. Ternyata rakyat Indonesia juga kuat-kuat saudara. Amerika, Rusia berlomba-lomba ke bulan karena nanti rencananya mau buat penjara di bulan. Supaya tahanan-tahanan yang kelas berat di penjaranya di bulan.
Makanya mereka coba ke bulan. Supaya manusia bisa hidup di bulan. Ternyata pada pulang lagi. Ternyata tidak ada yang kuat bertahan hidup di bulan. Susah di bulan, menderita saudara. Nggak ada oksigen. Harus pakai baju astronot berat, nggak ada yang tahan. Pulang lagi. Tidak ada yang kuat bertahan hidup di bulan. Tapi orang Indonesia hebat tuh. Walaupun hidupnya menderita, tapi dia kuat bertahan hidup dari bulan ke bulan, gitu, saudara. Ya, jadi dari segi teknologi canggih, rakyat canggih, pasti Indonesia selangkah lebih maju, saudara. Calonnya katanya yang dicari yang anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu jumlahnya katanya paling banyak, saudara. Jadi harus cari tahu seleranya seperti apa anak muda. Tapi kalau kita kerucutkan lagi, katanya yang harus diincar kaum wanita. Karena jumlah wanita itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan pria. Jadi sasarannya mesti tahu. Ibu-ibu, emak-emak itu inginnya apa. Ternyata wanita itu setelah saya selidiki, ternyata wanita itu nggak suka yang namanya real count, quick count, dia nggak suka. Dia lebih suka sama diskon, gitu loh saudara. Ya, pokoknya di mana ada diskon di situ wanita pasti ngumpul semuanya gitu, saudara. Ya, nah, saudara, pemilu kan udah usai. Kita akan kembali hidup sebagaimana biasanya kita hidup. Kita udah mesti memikirkan lagi. Ke depan langkah hidup kita harus seperti apa? Apa yang mau kita lakukan? Manusia dalam struktur tubuhnya dikasih yang namanya kepala. Kepala itu isinya otak. Otak itu untuk berpikir. Berpikir itu melahirkan sudut pandang ke arah depan, kira-kira apa sih yang terjadi dengan dunia. Kita mesti punya pola pandang yang benar. Kalau pola pandangnya salah, nanti jalan hidupnya, langkahnya maksud saya jadi salah. Ya, hari ini saya mau berbicara mengenai pola pandang. Nanti saudara akan mengerti. Ya, kita mulai, saudara. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, apakah benar di balik perjamuan kudus ada mujizat? Ya, karena banyak orang yang mengharapkan mujizat terjadi melalui perjamuan kudus. Ada yang berkata, hamba Tuhan, setelah perjamuan pegang dengan tangan saudara di mana saudara sakit, karena bilur Yesus oleh darahnya makan dan minum anggur perjamuan, kita sudah disembuhkan. Taruh tangannya di tempat engkau sakit. Terus kita lihat saudara prosesnya, setelah saya makan roti, saya minum anggur, tumpang tangan, kok jadi sembuh. Kan begitu cara kerjanya. Saudara pikir gimana bekerjanya anggur dan roti itu terus tumpang tangan bisa sembuh gitu saudara. Sekarang tumpang tangan untuk apa? Yakin supaya sembuh, kan enggak gitu saudara. Kalau Tuhan mau sembuhkan enggak ditumpangin tangan juga sembuh. Kalau Tuhan gak mau sembuhkan, yang taruh tangan pendeta 10 juga gak bakal sembuh. Oh itu iman. Nanti dulu saudara, jangan-jangan itu bukan bentuk iman tapi bentuk sugesti. Saudara harus bedakan dulu. Mungkin pola pandang saudara selama ini saudara anggap itu iman, padahal sugesti. Kan langkahnya jadi salah. Ada seseorang yang datang kepada saya, bukan orang Kristen, dia bilang, Pak, gereja di mana ya? Anak saya sakit, teman saya kata dia bilang datang aja ke gereja itu, nanti dikasih air untuk diminum dan minyak untuk diolesi, nanti penyakitnya sembuh. Saya ngerti maksudnya minyak urapan, anggur perjamuan, seperti itu saudara. Tapi dia kan belum di dalam Tuhan. Kalau terjadi kesembuhan, yang ada dalam pikiran dia bukan Tuhan, tapi anggurnya dan minyaknya. Harusnya kan Tuhannya. Ya, ada orang yang berpikiran seperti itu. Kita lihat 3 pola pandang mengenai perjamuan kudus. Pertama, roti
dan anggur adalah lambang. Sudut pandang yang lain, roti dan anggur adalah roti dan anggur. Waktu kita makan, kita pakai iman, dengan iman kita itu berubah jadi tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, roti dan anggur tatkala didoakan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Itu yang kita makan dan minum. Yang benar yang mana? Lambang, apakah dengan iman jadi tubuh dan darah, atau setelah didoakan udah berubah dulu jadi tubuh dan darah. Saudara, kalau berbicara dengan pola pandang itu, saudara nggak pernah ketemu dengan titik temunya. Itu pola pandang dari gereja-gereja. Saudara, gereja ada dua, gereja yang am dan gereja yang kudus. Gereja yang am, bangunan gereja itu bentuknya organisasi. Gereja yang kudus adanya dalam diri kita. Itu kan pandangan dari gereja yang am tadi, 3 hal tadi. Sekarang coba kita lihat dari gereja yang kudus itu seperti apa. Kita masuk 1 Korintus 11 ayat 26. Minta tolong di layar monitor. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, selesai dulu. Jadi menurut 1 Korintus, waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Yesus. Coba kaitkan. Minum, memberitakan, mujizat terjadi. Rangkaian benang merahnya di mana? Saudara minum, Alkitab bilang, kenyataannya kita minum, Alkitab bilang memberitakan yang diharapkan mujizat. Kalau itu rangkaiannya seperti apa? Perjamuan kudus kan gak pernah lepas bicara Yesus. Saya ulas sedikit mengenai Yesus. Yesus lahir ke dunia, kita kenal dengan yang namanya Natal. Yesus mati, kita peringati hari rayanya Jumat Agung. Yesus bangkit, Paskah, terus naik ke surga, terus Roh Kudus tercurah. Itu gak pernah bisa lepas kaitannya. Dari Yesus lahir sampai Roh Kudus tercurah. Waktu Yesus sebelum mati dan sesudah bangkit kan beda. Sebelum dia mati, dia manusia seutuhnya 100%, Roh Allah seutuhnya 100%. Waktu iblis mencobai Yesus, Yesus disuruh terjun ke bawah. Kenapa Yesus gak mau? Karena Yesus masih 100% manusia, terikat dengan hukum alam yang namanya gravitasi bumi. Kalau orang lompat pasti jatuh. Kalau Yesus lompat, dia gak jatuh, dia terbang, berarti kan dia bukan manusia. Sedangkan dia harus menunjukkan dirinya dia manusia yang seutuhnya. Makanya dia gak mau lompat. Setelah Yesus bangkit, berubah. Tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Makanya waktu Yesus datang, waktu murid-muridnya berkumpul, dia kan gak lewat pintu. Tiba-tiba dia muncul aja. Dia tembus. Murid-muridnya makanya bertanya, ini siapa, hantu atau bukan? Gitu, saudara. Saudara tahu kisah ini kan ya, yang waktu Yesus masuk. Ingat gak ayatnya di mana? Ada yang tahu? Memang saya sudah duga tidak akan ada yang tahu, gitu loh saudara. Ya, nggak apa-apa gitu saudara. Nah, kisah ini waktu itu di tubuh kemuliaan saya pernah menonton sebuah film. Suami istri. Terus suaminya meninggal, terus ceritanya masih hidup di dunia ini, terus suaminya bisa menghampiri istrinya, jalannya nembus tembok. Dulu ada filmnya. Lagunya juga ada tuh terkenal, filmnya apa ya? Ada yang tahu? Yang lagunya apa? Unchanged Melody tuh. Tahu ya? Yang artisnya rambutnya pendek, siapa namanya? Siapa? Ah iya. Artis ingat, ayat lupa. Ya gak apa-apa gitu saudara ya. Jadi
Waktu dia pakai tubuh kemuliaan, dia terangkat. Orang mati lebih dulu terangkat, yang masih hidup diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan terangkat. Kenapa harus dirubah dulu jadi tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan itu tidak seperti tubuh kita, nggak terdiri dari tulang, otot, darah, air, nggak ada. Itu semuanya adalah satuan-satuan yang menunjukkan ukuran berat. Jadi tubuh kemuliaan karena nggak ada itu, nggak ada satuan ukuran berat. Kalau dia timbang badan, timbangannya 0. Artinya apa? Terlepas dari gravitasi bumi. Makanya bisa terangkat. Jadi semua kisah Yesus juga nggak pernah lepas dari yang namanya hukum alam yang berlaku. Karena itu dia buat. Makanya harus tubuh kemuliaan. Kalau dulu masih tubuh jasmani yang seutuhnya, dia nggak mau lompat ke bawah, dia pasti jatuh. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Kenapa Roh Kudus perlu turun? Saudara, di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Kalau Yesus berada di satu kota, ini terjadi mujizat, di kota lain nggak terjadi mujizat. Kalau Yesus di sini ada mujizat, di sini enggak. Jadi tergantung pribadinya Yesus. Kapan bumi penuh kemuliaan Tuhan? Perlu kurun waktu berapa lama? Makanya Roh Kudus tercurah, tinggal dalam hidup setiap orang percaya, dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Berarti di sini ada Yesus, berarti kalau ada Yesus mujizat terjadi. Makanya dalam waktu yang bersamaan bisa terjadi mujizat di berbagai macam kota dan negara. Karena itu perannya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus harus tercurah. Sampai sini saudara ngerti? Saya lanjutkan. Kalau dalam diri saya ada Roh Kudus, maka terjadi koalisi antara roh saya, Alkitab bilang R kecil, dengan Roh Kudus R besar. Terjadi koalisi, otomatis pimpinannya adalah Yesus. Karena saya semakin direndahkan, Yesus semakin ditinggikan. Itu kan rumusnya. Saya semakin direndahkan sampai di mana, Yesus ditinggikan sampai di mana. Saya direndahkan sampai 0%. Yesus ditinggikan sampai 100%. Itu namanya berserah penuh. Kata berserah dengan terserah beda. Kalau kita enggak berserah tapi seringkali terserah. Yang terjadi gini, Tuhan, saya menghadapi persoalan, ada 3 hal jalan keluar. A, B, dan C. Saya enggak tahu saya mesti tempuh yang mana. Terserah Tuhan deh. Berarti diserahkan ke Tuhan tapi pilihannya ada di tangan saya. Tapi kalau saya berserah penuh, saya enggak punya pilihan. Terserah Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Kenapa orang di ICU yang sudah kritis, yang enggak ada jalan keluar bisa tiba-tiba sembuh? Karena dia berserah penuh kepada Tuhan. Berserah 0%, Tuhan 100%. Kalau masih ada faktor obat 10%, Tuhan gak bakal kerja. Kenapa? Tuhannya 90, obatnya 10. Terus saya sembuh. Saya akan bertanya, saya sembuh karena Tuhan atau obat? Tapi kalau saya 0%, Tuhannya 100%, saya sembuh. Saya tahu itu karena Tuhan. Jadi pertama, gak bisa kita melihat mujizat kalau tidak berserah penuh kepada Tuhan. Karena itu menjadi satu kebingungan buat kita. Jadi harus berserah penuh. Jadi sekali lagi, kalau ada Roh Kudus dalam diri saudara, ada Yesus dalam diri saudara, maka Yesus yang harus jadi pimpinan dalam hidup saudara. Kalau itu terjadi, saudara udah bisa belum berserah penuh sama Tuhan? Kalau belum bisa berserah penuh, pertanyaannya jangan-jangan belum ada Yesus dalam diri saudara. Karena kalau ada Yesus, dia akan berserah penuh. Kita akan berserah penuh semuanya Tuhan Yesus. Hari ini kita cek dulu perlahan-lahan. Ya, konsepnya sudah berserah penuh atau tidak.
Saya semakin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan. Tuhan yang pimpin hidup saya. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, percaya kamu akan mendapatkannya. Ciri khasnya, saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Sudah apa belum? Banyak kita berdoa meminta sesuatu. Kenapa Tuhan belum jawab? Karena benar gak udah saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Seringkali saya di dalam Tuhan tapi belum tentu Tuhan di dalam saya. Mungkin setan masih di dalam saya. Buktinya apa? Kita masih sering marah. Marahnya sampai kesetanan. Gitu saudara. Ya, itu kan kita mesti cek. Mesti cek saudara. Kalau sekali lagi saya mengaku saya sudah di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya, kita cek. Tingkah laku kehidupan kita sudah sesuai gak dengan firman Tuhan? Saudara gak bisa klaim bilang terima Tuhan karena sudah dibaptis. Belum. Setelah dibaptis kelakuan hidupnya seperti apa? Masih mudah tersinggung gak? Kawan saya hebat. Dia cerita sama saya. Saya pagi-pagi istri saya sudah melempar saya dengan amarah. Kalau dulu saya marahin lagi. Sekarang biarin. Dia melempar saya dengan amarah. Saya balas melempar dia dengan senyum dan bunga. Sekaligus sama potnya. Katanya gitu saudara. Ya, kita perlu cek-recek nih. Kita yang mengaku kita Kristen. Saudara kan orang Kristen. Saya tanya deh, kekristenan saudara itu agama apa pengikut Kristus? Jangan-jangan cuma faktor keagamaan aja loh saudara kekristenan kita. Ya, gereja yang itu berbicara agama Kristen. Tapi gereja yang kudus bicara pengikut Yesus. Lagi, saya mau akhiri, waktunya singkat sih saudara. Kalau sekali lagi saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya, koalisi ada Yesus di dalam saya, dibuktikan dengan kelakuan hidup saya, berarti tubuh dan darah Yesus ada dalam diri saya. Itulah perjamuan kudus yang sejati. Saudara gak bisa bilang perjamuan hanya makan roti dan minum anggur. Itu dasarnya iman yang dilakukan di gereja yang Tapi pembuktiannya gereja yang kudus, kelakuan kita dalam hidup. Mencerminkan Tuhan apa enggak? Kalau hanya minum itu bicara iman, kelakuan itu perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita hari-hari ini kita makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Kelakuannya enggak. Ternyata kita hidup sebatas iman yang mati. Apakah iman yang mati bisa mendatangkan mujizat? Saya percaya tidak. Kita harus iman dan perbuatan. Imannya dalam gereja yang karena kan firman Tuhan kita dengar di gereja, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi gereja yang kudus perbuatan. Jangan sampai kita hidup hanya dalam iman, perbuatan yang enggak. Kalau ada Yesus dalam diri saya, ada tubuh dan darah Yesus dalam diri saya, di mana ada Yesus di situ ada mujizat, maka saya akan mengalami mujizat. Jadi di balik perjamuan kudus ada mujizat, ada, tapi bukan dalam bentuk sekedar iman, tapi iman dan perbuatan. Itu yang sesungguhnya. Saya lanjutkan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lanjut. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Lanjut. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Yesus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Orang mengejar perjamuan kudus untuk mujizat, tapi di satu sisi kalau konsepnya salah, lemah dan sakit dan tidak sedikit yang
meninggal. Kenapa bisa seperti ini? Tadi saya bilang, saudara, iman dan perbuatan. Perbuatannya harus mencerminkan pribadi Yesus dalam diri kita. Kalau tidak mencerminkan diri Yesus, pribadi Yesus dalam hidup kita, kita mau makan dan minum anggur perjamuan itu nggak bakal mujizat terjadi. Tapi banyak orang yang berani perbuatannya nggak benar, tapi dia makan roti dan minum anggur dari cawan tersebut. Tapi kehidupannya nggak benar, berarti kan sebetulnya nggak layak. Kalau di gereja itu yang sudah terima Tuhan dibaptis boleh baru perjamuan kudus. Perjamuan kudus dalam esensi gereja yang kudus, perbuatannya harus mencerminkan sifat Yesus. Kalau tidak mencerminkan kan berarti belum terima Yesus. Kok berani minum perjamuan? Kok berani angkat cawan? Berarti kita tidak berbicara tubuh dan darah Yesus. Enggak, kita nggak mengakui tubuh dan darah Yesus, hidupnya nggak benar kok. Berarti waktu kita masuk perjamuan kudus, kita angkat cawan dan kita minum anggur, konsepnya jadi salah. Jangan-jangan roti dan anggur bukan bicara tubuh dan darah Yesus. Tapi roti dan anggur berbicara menjadi penyembahan terhadap roti dan anggur. Artinya memberhalakan roti dan anggur. Kalau saudara memberhalakan roti dan anggur, yang terjadi yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena saudara masuk dalam perjamuan, tidak mengakui tubuh dan darah Yesus. Jangan anggap sepele. Jangan hanya berpikir makan roti dan minum anggur. Oh, perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur. Terus mengharapkan mujizat. Enggak sesederhana itu, saudara. Maknanya dalam. Yang berhak, yang terima Yesus, yang terima Yesus ada Yesus dibuktikan dalam hidupnya. Kalau saudara belum bisa membuktikan, berarti menurut saya saudara belum layak. Kita hari-hari ini hanya melihat pola pandang kita dari gereja yang tatkala makan roti dan minum anggur. Tapi lihat dari sudut pandang yang lain, dari gereja yang kudus, perbuatan kita harus mencerminkan ada Yesus dalam hidup kita. Jadi jangan salah. Kalau saudara belum mencerminkan, saudara angkat-angkat, nanti jadi penyembahan terhadap roti dan anggur. Akibatnya bukan mujizat, tapi lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Hari ini saudara renungkan kembali. Sebetulnya udah terima Yesus, ada Yesus gak dalam hidup kita? Dari perilaku perbuatan kita seperti apa? Hari ini renungkan supaya saudara gak salah lagi dalam perjamuan kudus, apalagi saudara mengharapkan mujizat seperti itu. Pribadi Yesus saudara jadikan penyembahan berhala. Harusnya bicara Yesus, perjamuan kudus, tapi perjamuan kudus saudara memberhalakan roti dan anggur. Menjual kekudusan Tuhan untuk secara tidak langsung kepentingan iblis. Ini saya namakan perjinahan rohani. Jadi jangan sampai perjinahan rohani terjadi setiap kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara harus berubah. Banyak yang ingin saya sampaikan, mengingat waktunya terbatas. Saya akhiri aja sampai di sini. Saya percaya saudara ngerti saudara? Ya, renungkan lagi. Hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Kalau mau melihat mujizat terjadi. Perjamuan kudus bukan sekedar di gereja yang tapi di gereja yang kudus. Perbuatan hidup kita mencerminkan bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Saya minta pemain musik udah ya, sama singer kita mau naikkan sebuah pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat sertai tiap langkahku.
bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan hidupku. Yes Lord, amin, haleluya. Biar setiap kami sepulang dari tempat ini benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar hidup dalam iman, tapi iman disertai dengan perbuatan, sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidup kita semua. Dari awal sekali lagi Tuhan kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan dengan lembut. Saya mau berdoa buat saudara semua yang ada di tempat ini, menyerahkan setiap yang hadir di tempat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami belajar lebih jauh lagi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mungkin selama ini kami belum bisa melihat mujizat Tuhan, rencana Tuhan, karya Tuhan digenapi dalam hidup kami semuanya. Padahal setiap kami setiap hari Minggu rajin ke gereja, rajin beribadah. Tapi mungkin ada satu yang keliru, kami hanya hidup sekedar dalam iman. Firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Mungkin selama ini kami merasa jadi orang yang memiliki iman, tapi jawabannya iman yang mati, bukan iman yang hidup. Hari ini menyerahkan yang hadir ke dalam tangan Tuhan, biar mengalami satu perubahan di dalam nilai-nilai iman kekristenan kami. Iman disertai dengan perbuatan. Koreksi setiap kami Tuhan Yesus. Apabila dalam hidup kami belum bisa menunjukkan Yesus betul-betul hidup dalam hidup kami, perilaku hidup kami masih yang lama. Biar hari ini yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kami bukan sekedar hidup dalam iman lagi, tapi iman dan perbuatan. Jamaah Tuhan Yesus, semua yang ada di tempat ini, jangan ada yang terlewatkan belakang, tengah, sampai ke depan. Hari ini saya berdoa biar urapan dari Tuhan Yesus turun atas setiap hidup saudara sekalian yang ada di tempat ini. Lawatan Tuhan melawat saudara semuanya yang ada di tempat ini. Saudara membuka diri saudara untuk memiliki iman yang hidup. Hari ini berserah penuh kepada Tuhan. Serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Percaya dan Dia akan bertindak. Hari ini perubahan bisa terjadi kalau saudara yang mau untuk berubah. Saudara, William Holman itu seorang pelukis yang melukis Tuhan Yesus mengetuk pintu.
Lukisannya begitu indah tapi dia dikritik oleh seseorang. Kritikannya katanya kamu kurang lengkap dalam melukis lukisan tersebut. Karena di dalam pintu itu tidak ada gagang pintunya. Kemudian William Holman menjawab, saya tahu. Kenapa saya tidak buat gagang pintu? Karena yang saya maksud pintu itu adalah pintu hati manusia yang bisa dibuka hanya dari dalam. Hari ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hati saudara. Adakah setiap saudara mau mengalami perubahan dalam hidup saudara? Kalau mau, buka pintu hatimu. Tuhan Yesus gak bisa memaksa engkau. Hari ini, setiap yang mau buka pintu hatinya, ada Yesus sedang mengetuk. Supaya saudara mengalami perubahan betul-betul tercermin pribadi Yesus dalam hidup saudara. Sehingga menjadi iman yang hidup. Sehingga saudara bisa melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Seberapa banyak yang mau buka pintu hatinya, boleh angkat tangannya ke atas. Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang terangkat. Bukan sekedar dari ekspresi kami mengangkat tangan, tapi Tuhan Yesus melihat kedalaman hati kami. Kami gak bisa berdusta. Tuhan Yesus, kami mau berubah Tuhan Yesus. Kami mau menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau memberitakan kematian Tuhan Yesus. Memberitakan siapa Yesus dalam hidup kami. Tuhan Yesus ubah setiap kami yang ada di tempat ini. Ubah semuanya. Saya kasih waktu saudara sejenak bersaat teduh. Saudara katakan sama Tuhan, saya buka pintu hati saya. Saya terima Tuhan Yesus sesungguhnya, agar iman saya bukan iman yang mati lagi, tapi iman yang hidup. Saya butuh Tuhan Yesus. Saudara boleh ambil saat teduh. Saudara boleh berdoa. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Bagi para wanita Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir di ibadah Women in Christ yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Yuk ajak semakin banyak teman-teman wanita Anda supaya mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Nama yang memberikan jaminan di tengah-tengah goncangan yang terjadi hanya ada satu nama. Nama Yesus. Bless the name. Bless the name. Shandara Lamande. Mulai berkatakan nama Tuhan atas keluargamu. Berkatakan nama Yesus atas setiap pergumulan yang sedang kau hadapi, kemustahilan yang sedang kau hadapi. Deklarasikan ada kuasa di dalam nama Yesus. Your name is power. Your name is healing. Bagi jemaat yang ingin menikmati malam pujian dan penyembahan, yuk hadir di ibadah Integrated Prayer yang selalu diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan dan rasakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. We're Christian High Schoolers, of course. Tiap pagi kita selalu ada morning devotion. We are Christian High Schooler. Of course kita ada cool setiap minggu. Kikong warnanya besar. We are Christian High Schoolers. Of course we go to the community. Shalom, welcome to Geni. We are Christian High Schoolers. Of course kita bawa tas gede banget. We're Christian
Christian High Schoolers, of course kita bingung mau ambil jurusan apa. Kamu masih bingung pilih jurusan apa? Nih, ikut aja Career Day. Yuk daftar bareng teman-teman kalian ke Career Day karena di sana kita bakal cari tahu lebih lanjut tentang jurusan kuliah bersama dengan narasumber terpercaya dan ada tes minat bakat juga loh. Jangan sampai ketinggalan ya. See you guys there. Shalom Church, ada kabar gembira buat kita semua. Sekarang, Menara Doa sudah kembali dibuka bagi siapa saja yang rindu untuk berdoa bersama. Berikut ini adalah arahan untuk menuju Menara Doa. Bapak Ibu Saudara dapat naik eskalator menuju lantai 2. Setelah itu, jalan melalui lorong yang ada di depan eskalator. Ikuti jalan sampai Bapak Ibu Saudara menemukan lift di ujung lorong. Masuk ke lift dan menuju ke lantai 3. Bapak Ibu Saudara akan langsung sampai ke ruang Menara Doa yang berada tepat di depan lift. Menara Doa ini akan diadakan setiap hari Kamis jam 5 sore di GBI House of Blessing. Catat ya, setiap hari Kamis jam 5 sore di GBI House of Blessing. Ditunggu kehadirannya ya. God bless. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday. God bless Indonesia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa berkat. Mari kita angkat dua tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan. Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah segala yang terbaik dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, ditambah dengan kekuatan, pelindungan, pertolongan dari Tuhan, senantiasa menyertai kami semua mulai hari ini sampai barata, sampai Tuhan Yesus kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan, selamat pagi, Tuhan memberkati.